Sekolah Literasi Pertama. Pengantar, ini bukan proyek cari keuntungan dari pendidikan. Ini adalah pondasi peradaban. Apa yang sedang kita bangun melalui Sekolah Literasi Pertama bukan hanya tentang kemampuan membaca, tetapi tentang bagaimana manusia belajar memahami, berpikir, dan memaknai informasi secara benar. Literasi adalah akar dari peradaban, dan tanpa literasi yang kuat, sebuah bangsa akan mudah tertinggal. Perkenalkan, saya Bambang Prakuso. Sebagian besar dari Anda mungkin mengenal saya sebagai Direktur Alpha Theta Literasi Indonesia. Mungkin Anda bertanya, mengapa sekarang Alpha Theta jadi LKPCHC? Oke, izinkan saya menjelaskan latar belakangnya. Awalnya saya prihatin terhadap rendahnya minat baca dan budaya literasi di Indonesia. Saya melihat minat baca, kecepatan membaca sangat rendah. Gen Z meninggalkan buku cetak. Akibatnya pengarang enggan menulis, toko buku tutup, penerbit bangkrut. Padahal buku adalah pintu masuk bagi semua ilmu dan kemajuan. Sejak tahun 2007, saya telah aktif mengajar ilmu mind power dengan ribuan alumni. Tahun 2016, berangkat dari hobi saya membaca, saya mencoba mengajar baca cepat. Seiring waktu dan pengalaman di lapangan, metode ini terus berkembang. Tahun 2022, saya berhasil menciptakan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Dalam perjalanan, masyarakat salah persepsi. SSRA dipahami sebagai cara membaca cepat. Padahal, SSRA jauh lebih luas, mencakup pemahaman, daya analisis, konsentrasi, hingga produktivitas literasi. Titik balik terjadi tahun 2025, ketika saya bertemu dengan Dr. Muljadi, Eskom, MM, MBA, pimpinan Yayasan Damaseka Karuna, sekaligus Direktur LKPCHC. Dari diskusi yang mendalam, kami mengubah SSRA menjadi Reading Mastery, yang berarti penguasaan mendalam terhadap ilmu membaca dan literasi, bukan sekadar kecepatan membaca. Saat ini, LKPCHC memiliki 10 program kursus dan pelatihan, dan Reading Mastery merupakan salah satu program unggulannya. Informasi lengkap mengenai seluruh program tersebut dapat diakses melalui situs resmi www.lkp-chc.com dan www.sekolahliterasi.org. LKPCHC berada di bawah naungan Yayasan Damaseka Karuna, yang juga membawahi TK dan SD Damaseka Karuna, beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Pik 2 Extension, Tangerang, Banten. Dengan berada di bawah naungan lembaga dan yayasan ini, pelatihan Reading Mastery menjadi bagian dari LKPCHC yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta di Dapodik Dinas Pendidikan. Selain itu, LKPCHC juga memiliki kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan, IPKI, Lembaga Uji Kompetensi Puspelindo, BNSP, serta sejumlah perguruan tinggi. Hal ini memastikan bahwa seluruh program pelatihan berjalan secara legal, profesional, dan diakui secara nasional. Materi Reading Mastery yang sebelumnya dikenal sebagai SSRA telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, pelatihan Reading Mastery atau Super Speed Reading memiliki badan hukum yang jelas dan perlindungan legal yang sah. Keunggulan dari program ini adalah, lulusan Reading Mastery tidak hanya memperoleh sertifikat pelatihan, tetapi juga terdaftar di Dapodik, sehingga memungkinkan peserta mendapatkan sertifikasi resmi beserta nomor register. Ini menjadi nilai tambah yang sangat penting, baik secara akademik maupun profesional. Kedepan, program Reading Mastery akan dibagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkat ke-1 adalah Certificate Practitioner Super Speed Reading, disingkat CPSSR. Tingkat kedua adalah Certificate Trainer, atau CTSSR. Dan tingkat tertinggi adalah Certificate Master, yang disingkat CMSSR. Penjelasan mendalam mengenai ini akan dibahas secara khusus pada sesi pelatihan untuk trainer dan guru literasi. Sekolah Literasi Pertama bukan hanya sebuah program. Ini adalah sebuah gerakan kesadaran bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh literasi hari ini. Dan Anda, yang mengikuti presentasi ini, adalah bagian dari perubahan tersebut. Mengapa disebut Sekolah Literasi Pertama? Penggunaan kata sekolah menunjukkan bahwa kegiatan literasi ini difokuskan terlebih dahulu pada dunia pendidikan formal, mulai dari SD hingga mahasiswa. Lalu mengapa ada kata pertama? Karena meskipun sudah banyak sekolah atau pelatihan literasi, umumnya dilakukan secara singkat dan tidak berkelanjutan. Bisa saja sudah ada nama seperti Sekolah Literasi Nusantara, Sekolah Literasi Indonesia, dan lain-lain. Oleh sebab itu,
kami mengusung dan mendaftarkan Sang dengan nama sekolah literasi pertama, yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM. Kedepan, setiap sekolah diperbolehkan menggunakan nama sekolah literasi dengan menambahkan identitas masing-masing, misalnya Sekolah Literasi Nusantara, Sekolah Literasi Mandiri, atau Sekolah Literasi Ilemci. Perubahan nama dari Sekolah Literasi Pertama menjadi Sekolah Literasi tertentu dilakukan melalui persetujuan dan kesepakatan, setelah sekolah tersebut memenuhi standar sebagai sekolah literasi. Pada tahap pertama, tahun 2026, kami menargetkan terbentuknya 1.000 sekolah literasi di Indonesia. Program ini dijalankan selama 1 tahun penuh, dengan garansi pencapaian hingga 1.000%. Mengapa 1.000%, bukan 100%? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat potret literasi di Indonesia. Berdasarkan berbagai survei UNESCO dan OECD, Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Thailand berada di peringkat 59, sementara Botswana di peringkat 61. Pada survei tahun 2018, Thailand jauh meninggalkan Indonesia. Indeks literasi Thailand mencapai sekitar 65%, sementara Indonesia hanya sekitar 0,001%. Siswa Thailand mampu membaca rata-rata 5 buku per tahun, sedangkan di Indonesia, 1 buku per tahun pun seringkali tidak tercapai. Bahkan berdasarkan pengalaman kami di lapangan, masih banyak guru yang tidak membaca 1 buku pun dalam setahun. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya kebijakan wajib baca seperti yang diterapkan secara konsisten di Thailand. Kemajuan Thailand juga dipengaruhi oleh kewajiban mempelajari dan menggunakan mind mapping dalam proses belajar mengajar. Di Indonesia, hal ini belum menjadi bagian sistematis dari pendidikan. Melalui sekolah literasi dan kurikulum yang kami terapkan, kami meyakini literasi Indonesia bukan hanya dapat melampaui Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara-negara ASEAN lainnya yang membaca 5 hingga 7 buku per tahun, tetapi kita bisa setara dengan Jepang, yaitu minimal 12 buku per tahun. Bahkan, dengan dukungan penuh pemerintah, kita bisa setara dengan negara-negara Eropa yang membaca 20 hingga 24 buku per tahun. Lalu, mengapa minat baca kita rendah? Berdasarkan pengalaman kami mengajar speed reading, kami menemukan apa yang kami sebut sebagai hukum minat baca. Semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca dan pemahaman terhadap bacaan. Berapa kecepatan baca bangsa Indonesia? Belum ada penelitian nasional yang komprehensif, namun dalam survei kami di sebuah SMA di Bogor, dari 320 siswa, sekitar 87% memiliki kecepatan membaca di bawah 200 kata per menit, setara dengan siswa SD. Bahkan ada yang di bawah 100 kata per menit, dan sebagian hanya sekitar 30 kata per menit. Ini berarti mereka masih membaca dengan cara mengeja. Tidak mengherankan jika masih banyak siswa SMP dan SMA yang kesulitan membaca, menghitung, dan memahami pelajaran. Bayangkan jika literasi membaca, menulis, dan numerasi masih rendah, namun siswa sudah dibebani pelajaran coding dan artificial intelligence. Ini seperti memberikan kalkulator kepada siswa SD yang belum bisa berhitung secara manual. Lalu, apa yang sebenarnya memengaruhi minat baca dan pemahaman membaca? Jika jawabannya adalah buku, mungkin kita keliru. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Namun, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, pernah menyampaikan bahwa hanya sekitar 15% siswa yang benar-benar memahami isi buku yang dibacanya. Kami meyakini bahwa akar masalahnya adalah kecepatan membaca yang rendah. Inilah faktor mendasar yang selama ini luput dari perhatian banyak pegiat literasi, pengamat, bahkan pemerintah. Temuan ini kami peroleh setelah lebih dari 5 tahun mendampingi pelatihan membaca cepat. Dampak rendahnya minat baca dan budaya literasi sangat serius. Salah satunya tercermin dari skor PISA Program for International Student Assessment Indonesia yang termasuk terendah di dunia. Bahkan pernah ada peneliti internasional yang menyebut rata-rata IQ orang Indonesia berada di angka 78. Satu tingkat di atas gorila. Di sisi lain, kehadiran internet dan gawai membuat orang tua, guru, dan pemerintah semakin kebingungan. Banyak pelajar menghabiskan waktunya di ponsel untuk bermain game, menonton tanpa kontrol, terlibat judi online atau pinjaman online, serta berjam-jam mengobrol di media sosial. Padahal,
Gawai dapat menjadi alat yang sangat positif jika digunakan dengan literasi digital yang benar. Gawai bisa digunakan untuk membaca e-book, membuat mind mapping, mengikuti e-course, atau mempelajari produk digital yang menghasilkan pendapatan. Literasi bukan hanya soal membaca. Literasi mencakup literasi numerasi, digital, finansial, sains, budi pekerti, hingga mind power. Rendahnya budaya literasi menjadi ancaman besar dalam menghadapi era industri 4.0 dan 5.0. McKinsey Global Institute memprediksi sekitar 80 juta pekerjaan akan hilang, dan 90 juta jenis pekerjaan baru akan muncul. Saat ini, kita sudah merasakannya. PHK meningkat, lapangan kerja menyempit, dan banyak profesi mulai tergantikan oleh teknologi dan robot. Mereka yang tidak suka membaca dan belajar akan mengalami sesat pikir. Ketergantungan pada gawai dan artificial intelligence akan membuat manusia kehilangan kemampuan bernalar, berpikir kritis, dan mengambil keputusan kreatif. Apa yang kita hadapi jika ini dibiarkan? Malas membaca melahirkan kebodohan. Kebodohan menciptakan pengangguran. Pengangguran melahirkan kemiskinan. Dan kemiskinan memicu masalah ideologi, hukum, sosial politik, serta pertahanan dan keamanan. Melalui reading mastery, kita belajar bahwa manusia yang menguasai satu bidang pengetahuan secara mendalam dapat melampaui kecerdasan AI. Pengetahuan mendalam hanya bisa diperoleh dari membaca buku secara serius dan berkelanjutan. Hal ini tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh ChatGPT, audiobook, atau ringkasan video. Inilah alasan mengapa sekolah literasi pertama hadir. Bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan peradaban. Apa yang selama ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi? Umumnya adalah rapat kerja, rapat koordinasi, pertemuan, seminar, dan berbagai kegiatan seremonial lainnya yang memakan biaya sangat besar. Namun faktanya, hasilnya tetap sama. Minat baca Indonesia masih termasuk yang terendah di dunia. Beberapa upaya konkret yang dilakukan pemerintah antara lain membeli banyak buku dari penerbit, membangun perpustakaan sekolah, rumah baca, pojok baca, dan berbagai fasilitas literasi lainnya. Namun sekalipun Indonesia disebut memiliki jumlah perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, minat baca kita tetap rendah. Artinya, solusi dengan menambah buku atau memperbanyak perpustakaan saja tidak menyentuh akar masalah. Akibatnya, persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Ada pula upaya membaca nyaring. Metode ini mungkin masih relevan untuk anak usia dini, namun jelas tidak cocok untuk pelajar SMP ke atas. Bahkan dalam konsep membaca cepat atau speed reading, membaca nyaring justru tidak dianjurkan karena memperlambat kecepatan membaca dan menghambat pemahaman. Di sisi lain, pemerintah menyediakan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Pada masa lalu, meskipun dana BOS diperuntukkan untuk meningkatkan mutu siswa dan guru serta mencakup kegiatan literasi, dalam praktiknya dana ini lebih banyak digunakan untuk membayar honor guru. Namun melalui peraturan menteri yang baru, dana BOS tidak lagi boleh digunakan untuk honor guru. Ini sebenarnya adalah sebuah peluang besar. Peluang bagi sekolah, peluang bagi guru, dan peluang bagi kita semua, karena guru dapat ditingkatkan kompetensinya menjadi trainer reading mastery. Lalu bagaimana dengan solusi di tingkat sekolah? Beberapa sekolah menerapkan program membaca 15 menit setiap hari. Apakah ini efektif? Jawabannya tidak. Kelemahannya, siswa akan lupa apa yang dibacanya kemarin atau 2 hari yang lalu. Mereka mengalami regresi, yaitu mengulang kembali bacaan yang sama karena tidak benar-benar memahami isi bacaan. Selain itu, membaca 15 menit sehari justru bisa membuat siswa semakin malas membaca. Mengapa? Karena mereka tidak mampu membaca cepat. Ketika tidak bisa membaca cepat, mereka tidak memahami isi buku, dan ketika tidak paham, minat baca pun turun. Ada pula sekolah yang menyelenggarakan kursus membaca cepat. Namun masalahnya, biaya kursus speed reading saat ini tergolong mahal. Ada pembicara yang mematok harga hingga 4,9 juta rupiah per orang, atau paling rendah sekitar 1,5 juta rupiah per orang. Bahkan jika kita melihat di Siplah, situs pengadaan resmi Kementerian Pendidikan, pelatihan sejenis bisa mencapai Rp500.000 per orang. Ini tentu tidak terjangkau bagi sebagian besar sekolah dan masyarakat. Dari sisi masyarakat, solusi yang sering muncul adalah mendirikan pojok baca atau rumah baca. Namun faktanya, jangankan rumah baca, perpustakaan saja banyak yang sepi. Generasi Z sudah mulai meninggalkan buku.
Kalaupun mereka datang ke rumah baca atau perpustakaan, seringkali karena paksaan dari guru atau karena sedang mengerjakan tugas sekolah. Disinilah nanti terlihat perbedaan yang sangat jelas antara mereka yang sudah belajar reading mastery dan yang belum. Mereka yang sudah menguasai reading mastery tidak lagi meminjam satu buku untuk dibaca berhari-hari. Mereka bisa membaca 6 buku dalam satu kali kunjungan perpustakaan, memahami isinya, dan bahkan mampu mempresentasikan kembali buku yang telah mereka baca. Program Sekolah Literasi Pertama diselenggarakan melalui kolaborasi beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen pertama adalah prinsipal, dalam hal ini Alpha Theta dan LKPCHC. Peran prinsipal adalah menyiapkan trainer, tools pelatihan, sistem bimbingan, pendampingan, monitoring, kompetisi, serta pelaporan program secara menyeluruh. Komponen kedua adalah mitra. Mitra merupakan pihak berbadan hukum yang bertugas memasarkan program dalam bentuk membership kepada sekolah-sekolah. Komponen ketiga adalah promotor. Promotor dapat disebut sebagai tim pemasaran lapangan, karena mereka memasarkan langsung pelatihan kepada sekolah atau siswa, bukan dalam bentuk membership. Promotor dapat bekerja di bawah koordinasi prinsipal maupun di bawah koordinasi mitra. Komponen keempat adalah afiliat. Afiliat adalah individu yang memiliki jaringan luas, tetapi tidak melakukan pemasaran langsung ke sekolah. Apabila afiliat berada langsung di bawah koordinasi prinsipal, maka diberikan komisi referral sebesar 5% dari penerimaan bersih. Komponen kelima adalah sekolah literasi. Sekolah literasi pertama dapat mengikuti program melalui sistem membership yang terdiri dari level basic, bronze, gold, dan platinum. Program ini terbuka untuk satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi atau sederajat. Materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan usia peserta didik. Komponen keenam adalah guru literasi. Guru literasi adalah pendidik yang ditunjuk oleh sekolah atau oleh prinsipal untuk mengajar di satu sekolah tertentu. Guru literasi akan mendapatkan honorarium yang dibayarkan oleh prinsipal. Komponen ketujuh adalah rumah literasi. Rumah literasi dapat berupa perorangan maupun lembaga yang bersedia membuka cabang sebagai pusat pemasaran sekaligus pelatihan. Skema rumah literasi bukan sistem bagi hasil, melainkan sistem kerja sama mandiri dengan prinsipal. Selanjutnya, strategi sekolah literasi pertama dijalankan melalui 10 langkah terstruktur untuk meningkatkan minat baca dan kecepatan membaca hingga mencapai 1000% di satuan pendidikan. Langkah pertama adalah preview, yaitu membuka mindset peserta tentang makna literasi, tujuan program, serta melakukan benchmarking. Langkah kedua adalah assessment, yang meliputi tes kecepatan membaca, tes pemahaman, dan tes budaya literasi. Langkah ketiga adalah komitmen. Pihak yang terlibat dalam komitmen ini meliputi guru, kepala sekolah, orang tua, serta pemerintah atau dinas terkait. Langkah keempat adalah wajib baca terukur, yang mencakup pengukuran kecepatan membaca, pemahaman, dan budaya literasi, dengan target peningkatan hingga 1000%, setara dengan minimal 12 buku per tahun atau 100 artikel per tahun. Langkah kelima adalah pengajaran reading mastery kepada siswa. Reading mastery dibagi ke dalam 4 level. Level dasar, meliputi pra-reading dan reading untuk pelajar SD. Level madya, meliputi speed reading dan super speed reading untuk SMP dan SMA atau sederajat. Level terampil, yaitu reading mastery 1, diperuntukkan bagi mahasiswa dan lulusan sarjana. Level ahli, yaitu reading mastery 2, juga diperuntukkan bagi mahasiswa dan sarjana dengan pendalaman lanjutan. Langkah keenam adalah bimbingan. Pada 1 hingga 3 bulan pertama, fokus bimbingan adalah penguatan teori. Selanjutnya, pada bulan keempat hingga bulan ke-12, fokus diarahkan pada praktik membaca secara intensif. Langkah ketujuh adalah monitoring. Monitoring dilakukan setiap 2 minggu sekali melalui pelatihan daring via Zoom atau EKUH. Peserta mendapatkan tugas membaca 1 buku per bulan atau minimal 12 buku per tahun, serta 8 artikel per bulan atau sekitar 90 artikel per tahun. Monitoring juga dilakukan secara intensif melalui grup WhatsApp. Langkah ke-8 adalah reward and punishment. Program ini mencakup kompetisi antar kelas, antar sekolah, antar kabupaten atau kota, antar provinsi, hingga antar negara. Reward juga diberikan dalam bentuk sertifikat yang terdaftar di Dapodikdikdasmen dan tercantum di situs resmi sekolahliterasi.org.
Di dalam sertifikat dicantumkan durasi atau jam pelajaran serta nilai. Sertifikat diberikan kepada peserta, sedangkan sertifikasi diberikan kepada trainer dan trainer of trainers. Langkah ke-9 adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3, 6, 9, dan 12 bulan, tergantung pada jenis membership yang diikuti oleh sekolah. Langkah ke-10 adalah pelaporan. Hasil evaluasi akan dilaporkan secara resmi kepada pihak sekolah, orang tua, dinas pendidikan setempat, serta kementerian terkait. Adapun target utama sekolah literasi pertama adalah peningkatan kapasitas literasi siswa secara menyeluruh. Target pertama adalah peningkatan minat baca, yang diukur melalui kecepatan membaca minimal 300 kata per menit, dan dalam kondisi tertentu dapat mencapai hingga 2000 kata per menit. Target kedua adalah pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan mengingat secara global isi bacaan serta mampu mempresentasikan kembali isi buku dengan bahasa sendiri. Indikator keberhasilannya adalah siswa mampu membaca minimal 1 buku atau 8 artikel per bulan. Target ketiga, siswa tidak hanya mampu membaca buku cetak, tetapi juga mampu membaca dan mempelajari produk digital seperti e-book, audiobook, serta mengikuti pembelajaran melalui e-book. Lebih jauh lagi, siswa diharapkan tidak hanya menguasai literasi baca, tetapi juga literasi batubi, yaitu baca, tulis, bicara, literasi digital, literasi finansial, literasi budi pekerti, literasi sains, dan berbagai literasi penting lainnya. Sistem membership sekolah literasi pertama. Sistem membership dirancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh sekolah, baik yang memiliki kemampuan finansial besar maupun yang terbatas, agar tetap dapat bergabung dalam program sekolah literasi pertama. Ada sekolah yang menganggap biaya 12 juta rupiah per tahun terasa besar karena sekolahnya kecil dan biaya pendidikannya murah, namun memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi. Di sisi lain, ada sekolah yang menganggap 40 juta rupiah per tahun justru sangat kecil dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh. Yang menarik, baik sekolah yang membayar 12 juta rupiah maupun 40 juta rupiah, jika dihitung secara tahunan dan dibagi dengan jumlah siswa, maka rata-rata biaya per siswa hanya sekitar Rp10.000 per bulan. Ini menjadikan program sekolah literasi pertama sebagai investasi pendidikan yang sangat terjangkau. 1. Membership Basic. Kewajiban pembayaran hanya 12 juta rupiah per tahun. Hak yang diperoleh sekolah adalah sebagai berikut. Plakat sekolah literasi basic tingkat kelurahan, senilai Rp100.000. Pelatihan offline teori reading mastery selama 2 jam, senilai Rp10 juta. Untuk luar Jabodetabek, apabila dibutuhkan pelatihan offline, biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang. Maksimal 100 peserta. Gratis 100 sertifikat yang didaftarkan di Dapodik Kemendikdasmen dan di website sekolahliterasi.org, senilai Rp1.500.000. Gratis akses ribuan e-book, senilai Rp1 juta. Praktik reading mastery melalui Zoom sebanyak 2 kali per bulan akeong 1 jam, atau total 24 kali per tahun, senilai Rp2.400.000. Jika siswa hanya dapat mengikuti 1 kali per bulan, maka 1 sesi dijadikan tugas mandiri. Seluruh tugas dikirim melalui grup WhatsApp. Konsultasi 1 kali per bulan atau 12 kali per tahun, senilai Rp1.200.000. Pendampingan 100 siswa dengan biaya Rp100.000 per siswa untuk target pencapaian 3 buku per tahun, senilai Rp10 juta. Evaluasi dan monitoring 1 kali dalam 12 bulan, senilai Rp500.000. Spanduk kegiatan sebanyak 2 buah, senilai Rp100.000. Tiket mengikuti kompetisi reading mastery untuk 10 peserta, senilai Rp1 juta. Total nilai manfaat membership basic, Rp27.800.000. Sekolah hanya membayar Rp12 juta per tahun. 2. Membership silver. Kewajiban pembayaran hanya Rp20 juta per tahun. Hak yang diperoleh sekolah adalah plakat sekolah literasi silver tingkat kecamatan, senilai Rp100.000. Pelatihan offline teori reading mastery selama 4 jam, senilai Rp20 juta. Untuk luar Jabodetabek, biaya transportasi dan akomodasi ditanggung pengundang. Maksimal 200 peserta, gratis 200 sertifikat terdaftar di Dapodik Kemendikdasmen dan website sekolahliterasi.org, senilai Rp3 juta. Gratis akses ribuan e-book dan audiobook, senilai Rp1.500.000. Praktik reading mastery via Zoom 4 kali per bulan 1 jam,
total 48 sesi per tahun, senilai Rp4.800.000. Konsultasi 2 kali per bulan atau 24 kali per tahun, senilai Rp2.400.000. Pendampingan 200 siswa Rp100.000 untuk target 6 buku per tahun, senilai Rp20 juta. Evaluasi dan monitoring 1 kali per tahun, senilai Rp1.500.000. Spanduk kegiatan 2 buah, senilai Rp200.000. Tiket kompetisi Reading Mastery untuk 10 peserta, senilai Rp1 juta. 1 guru mendapatkan pelatihan hipnokomunikator dan profesional komunikator master, lengkap dengan gelar dan terdaftar di Dapodik, senilai Rp500.000. Total nilai manfaat membership silver, Rp55 juta. Sekolah hanya membayar Rp20 juta per tahun. 3. Membership Gold. Kewajiban pembayaran hanya Rp30 juta per tahun. Hak yang diperoleh sekolah adalah plakat sekolah literasi Gold tingkat kecamatan, senilai Rp100.000. Pelatihan offline teori Reading Mastery selama 6 jam, senilai Rp30 juta. Maksimal 300 peserta. Gratis 300 sertifikat terdaftar di Dapodik Kemendikdasmen dan website sekolahliterasi.org, senilai Rp4.500.000. Gratis akses ribuan e-book, audiobook, dan e-course, senilai Rp2 juta. Praktik Reading Mastery via Zoom 6 kali per bulan Akeong 1 jam, total 72 sesi per tahun, senilai Rp7.200.000. Konsultasi 3 kali per bulan, senilai Rp3.600.000. Pendampingan 300 siswa Akeong Rp100.000 untuk target 9 buku per tahun, senilai Rp30 juta. Evaluasi dan monitoring setiap 3 bulan, senilai Rp2 juta. Spanduk kegiatan 3 buah, senilai Rp300.000. Tiket kompetisi Reading Mastery untuk 15 peserta, senilai Rp1.500.000. 2 guru mendapatkan pelatihan hipnokomunikator dan profesional komunikator master, terdaftar di Dapodik, senilai Rp1 juta. Total nilai manfaat membership Gold, Rp82.200.000. Sekolah hanya membayar Rp30 juta per tahun. 4. Membership Platinum. Kewajiban pembayaran hanya Rp40 juta per tahun. Hak yang diperoleh sekolah adalah plakat sekolah literasi Platinum tingkat kecamatan, senilai Rp100.000. Pelatihan offline teori Reading Mastery selama 12 jam, senilai Rp40 juta. Maksimal 400 peserta. Gratis 400 sertifikat terdaftar di Dapodik Kemendikdasmen dan website sekolahliterasi.org, senilai Rp6 juta. Gratis akses ribuan e-book, audiobook, dan e-course, senilai Rp2 juta. Praktik Reading Mastery via Zoom 8 kali per bulan A1 jam, total 96 sesi per tahun, senilai Rp9.600.000. Konsultasi 3 kali per bulan, senilai Rp3.600.000. Pendampingan 400 siswa A50.000 untuk target 12 buku per tahun atau 96 artikel per tahun, senilai Rp20 juta. Evaluasi dan monitoring 1 kali per tahun, senilai Rp3 juta. Spanduk kegiatan 4 buah, senilai Rp400.000. Tiket kompetisi Reading Mastery untuk 20 peserta, senilai Rp2 juta. 4 guru mendapatkan pelatihan hipnokomunikator dan profesional komunikator master, terdaftar di Dapodik, senilai Rp2 juta. Total nilai manfaat membership Platinum, Rp86.700.000. Sekolah hanya membayar Rp40 juta per tahun. Guru literasi. Guru literasi adalah guru aktif yang ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi kepanjangan tangan pihak prinsipal dalam membimbing, memonitor, serta melaporkan peningkatan minat baca dan budaya literasi siswa. Guru literasi mengajar di lingkungan sekolahnya sendiri dan dilarang mengajar di sekolah lain tanpa izin tertulis dari prinsipal. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga ketertiban koordinasi, kualitas pendampingan, serta kejelasan tanggung jawab antara prinsipal dan sekolah. Trainer atau guru literasi dapat berasal dari guru internal di satu sekolah, maupun dari guru sekolah lain yang diperbantukan untuk mengajar atau membantu prinsipal dalam melakukan pendampingan di sekolah mitra atau sekolah binaan prinsipal. Guru literasi juga dapat berasal dari guru honorer atau guru pensiunan yang ditunjuk oleh sekolah, dengan sepengetahuan dan persetujuan prinsipal. Tugas utama guru literasi adalah menjalankan peran sebagai trainer sesuai dengan jenjang kompetensinya. Sebagai trainer pratama, guru mengajarkan pra-reading yang meliputi preview dan asesmen. Sebagai trainer madya,
guru mengajarkan reading dan speed reading. Sebagai trainer senior, guru mengajarkan super speed reading dan reading mastery 1. Sebagai trainer master, guru mengajarkan reading mastery 2 dan reading mastery 3. Adapun syarat untuk menjadi guru literasi adalah sebagai berikut. Guru harus ditunjuk oleh sekolah atau oleh prinsipal. Guru telah mengikuti pelatihan reading mastery dan memiliki sertifikat CPSSR. Guru telah mengikuti pelatihan training for trainer tingkat pratama, madya, atau senior dengan sertifikat CTSSR, atau telah menjadi pelatih master dengan sertifikat CMSSR. Guru literasi akan mendapatkan lisensi mengajar dari prinsipal, sesuai dengan cakupan wilayahnya, baik untuk mengajar di internal sekolah, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga tingkat regional dan nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru literasi memiliki kewajiban dan hak yang jelas. Kewajiban guru literasi adalah mengajarkan reading mastery secara berjenjang, dimulai dari pra-reading yang mencakup review dan asesmen, serta memperbaiki kesalahan membaca siswa, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Guru literasi wajib memahami dan menerapkan 10 strategi peningkatan minat dan kecepatan membaca hingga 1000%, yang meliputi tahap presentasi, asesmen, komitmen, wajib baca, penguasaan materi reading mastery, bimbingan, monitoring, reward and punishment, evaluasi, serta pelaporan. Adapun hak guru literasi adalah sebagai berikut. Apabila sekolah mengambil program dalam bentuk membership, maka guru literasi berhak mendapatkan 20% sebagai bagian dari perannya sebagai trainer dan pengawas prinsipal di sekolah tersebut. Besaran nilai trainer dan pengawas disesuaikan dengan jenis membership yang diambil oleh sekolah. Apabila sekolah tidak mengambil membership dan hanya mengambil pelatihan langsung untuk siswa, maka skema bagi hasil yang digunakan adalah 60:40. Skema ini sudah mencakup peran guru sebagai trainer sekaligus sebagai marketing. 60% merupakan bagian marketing trainer dan biaya operasional lainnya. Perhitungan dilakukan berdasarkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang pengeluarannya telah disetujui oleh prinsipal. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu sekolah binaan, maka prinsipal dapat menerapkan sistem gaji atau honorarium tetap. Dalam skema ini, besaran honor atau bagi hasil yang lebih besar akan ditetapkan langsung oleh prinsipal berdasarkan cakupan wilayah dan beban kerja. Rumah Literasi. Rumah Literasi adalah penyelenggara pelatihan reading mastery, yang berperan melayani siswa di lingkungan sekitar apabila sekolah-sekolah di wilayah tersebut belum tergabung dalam program sekolah literasi pertama. Dalam struktur organisasi, Rumah Literasi berada langsung di bawah koordinasi prinsipal. Rumah Literasi memiliki peran ganda sebagai trainer sekaligus marketing, yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan prinsipal. Namun, tugas utama Rumah Literasi bukanlah merekrut sekolah untuk mengikuti program membership, melainkan memberikan pelatihan langsung kepada siswa, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Trainer Rumah Literasi dapat bekerja atas inisiatif sendiri dengan tetap melaporkan kegiatannya kepada prinsipal, ataupun bekerja berdasarkan penugasan langsung dari prinsipal sesuai kebutuhan wilayah. Syarat menjadi pengelola Rumah Literasi adalah memiliki rumah atau tempat usaha di sekitar sekolah yang digunakan untuk membuka layanan les reading mastery, serta melayani siswa dari sekolah-sekolah sekitar dalam lingkup wilayah kelurahan atau maksimal kecamatan. Trainer yang berada di bawah Rumah Literasi wajib mengikuti pelatihan reading mastery dan training for trainer minimal pada tingkat dasar, yaitu pra-reading dan reading, serta tingkat madya yang meliputi speed reading dan super speed reading. Khusus untuk pelatihan di lingkungan kampus atau pendidikan tinggi, trainer wajib menguasai tingkat terampil dan ahli, yaitu reading mastery 1 dan reading mastery 2. Seluruh trainer wajib memiliki sertifikat CTSSR dan lisensi mengajar yang sah. Kewajiban Rumah Literasi adalah mengajarkan reading mastery sesuai dengan tingkatan kompetensi trainer dan jenjang pendidikan peserta. Rumah Literasi juga memiliki komitmen untuk menjalankan 10 strategi peningkatan minat baca hingga 1000%, yang meliputi penguatan program wajib baca, pengingat kepada sekolah, monitoring pelaksanaan wajib baca, pemberian reward and punishment, membantu proses evaluasi siswa, serta membantu penyusunan dan penyampaian laporan evaluasi kepada prinsipal. Adapun hak Rumah Literasi diatur sebagai berikut. Apabila Rumah Literasi memperoleh peserta pelatihan perorangan secara mandiri, maka skema bagi hasil yang digunakan adalah 70:30, dengan 70% menjadi bagian Rumah Literasi dan 30% menjadi bagian prinsipal, dengan ketentuan seluruh biaya operasional ditanggung oleh Rumah Literasi.
Skema ini juga berlaku apabila rumah literasi memperoleh order pelatihan dari lembaga sekolah atau perusahaan secara langsung. Apabila order pelatihan berasal dari prinsipal, maka pembagian hasil adalah 50/50, dengan ketentuan trainer disediakan oleh rumah literasi. Apabila trainer disediakan oleh prinsipal, maka rumah literasi berhak memperoleh 30% dari nilai kerja sama tersebut. Trainer yang telah mengikuti pelatihan Reading Mastery dan Training for Trainer, memperoleh sertifikasi dan lisensi, akan didaftarkan secara resmi, termasuk terdata di Dapodik Kementerian Pendidikan, terdaftar dalam database trainer sekolah literasi, serta tercantum sebagai trainer aktif dengan materi siap pakai di platform sekolahliterasi.org. Analisis SWOT, Sekolah Literasi dan Reading Mastery. Analisis SWOT ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jujur dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan, mitra, promotor, afiliate, sekolah, guru literasi, dan rumah literasi, bahwa sekolah literasi dan Reading Mastery memiliki kekuatan besar, namun juga menghadapi keterbatasan, peluang strategis, serta tantangan nyata yang harus dihadapi secara kolaboratif. Strength, kekuatan. Sekolah Literasi dan Reading Mastery berada pada posisi Blue Ocean. Konsep ini merupakan karya cipta orisinal, pertama di Indonesia, dan hingga kini nyaris tanpa pesaing langsung. Program ini tidak berdiri sebagai pelatihan membaca cepat semata, melainkan sebagai ekosistem literasi berkelanjutan yang terstruktur dan terukur. Keunggulan utama terletak pada metode yang sistematis, bertahap, dan realistis dengan biaya yang sangat terjangkau. Dibandingkan kompetitor yang mematok biaya Rp1,5 juta hingga Rp4,9 juta per orang tanpa keberlanjutan program, Reading Mastery menawarkan dampak jangka panjang dengan biaya yang jauh lebih efisien. Reading Mastery bukan konsep instan. Program ini dikembangkan sejak 2016 melalui SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, dan telah diterapkan kepada lebih dari 1.000 peserta. Pada 2024, konsep ini dimatangkan menjadi Reading Mastery dan disadari memerlukan wadah ekosistem, sehingga lahirlah sekolah literasi di bawah LKPCHC. Implementasi awal dilakukan di SD Damaseka Karuna, Teluk Naga, Tangerang, sebagai laboratorium nyata pengembangan konsep. Sejak itu, sekolah literasi berkembang sebagai solusi konkret atas rendahnya minat baca nasional. Program ini telah berjalan hampir 1 dekade, teruji, dan diperkaya dengan disiplin pendukung seperti mind mapping, super memory, mind power, dan literasi digital. Dari sisi pasar, potensi sangat besar. Indonesia memiliki sekitar 500.000 sekolah dari SD hingga SMA dan pesantren, dengan lebih dari 60 juta siswa dan guru. Dengan potensi tersebut, target 1.000 sekolah per tahun merupakan sasaran yang rasional dan terukur. Weakness, kelemahan. Masalah utama literasi di Indonesia bukan ketidakmampuan, melainkan rendahnya kemauan dan kesadaran. Sebagian pihak ingin berubah tetapi tidak mengetahui caranya, sementara sebagian lain enggan memulai. Keterbatasan sumber daya, terutama jumlah trainer, menjadi kendala nyata. Saat ini, jumlah trainer belum sebanding dengan luasnya wilayah dan kebutuhan, sehingga percepatan training for trainer menjadi prioritas. Dari sisi pendanaan, keterbatasan modal mengharuskan adanya kolaborasi dengan mitra, investor, dan pihak-pihak yang peduli literasi. Literasi juga masih sering diperlakukan setengah hati. Di sekolah, literasi ditempatkan sebagai kegiatan non-kurikuler, bukan kokurikuler. Wajib baca jarang berjalan karena sekolah tidak memiliki solusi teknis untuk meningkatkan kecepatan dan pemahaman membaca. Banyak guru enggan meningkatkan kompetensi karena menganggap peningkatan mutu adalah tanggung jawab pemerintah. Sekolah juga menghadapi dilema anggaran akibat banyaknya tawaran pelatihan, ditambah budaya ingin gratis yang masih kuat. Di sisi masyarakat, minat baca orang tua rendah, tidak menjadi teladan bagi anak, dan keberatan terhadap biaya kecil sekalipun untuk pengembangan literasi. Akses terhadap buku bermutu semakin menurun seiring tutupnya toko buku dan penerbit. Di tingkat pemerintah, kebijakan literasi cenderung lambat dan reaktif. Masukan dari masyarakat sulit diterima tanpa jalur birokrasi tertentu, sementara temuan lapangan yang dilakukan secara mandiri sering tidak dijadikan dasar kebijakan. Struktur promosi dan marketing sekolah literasi. Untuk kegiatan promosi dan pemasaran sekolah literasi, terdapat 4 pihak yang terlibat secara terstruktur dan saling terintegrasi. 1. Prinsipal. Prinsipal adalah LKPCHC dan Alpha Theta. Prinsipal berperan sebagai pihak utama yang menyiapkan seluruh sistem,
meliputi modul, kurikulum, strategi, dan standar pelaksanaan program sekolah literasi. Prinsipal memiliki master trainer yang bertugas menyiapkan pelatihan dan mencetak trainer reading mastery untuk sekolah literasi, termasuk menciptakan trainer guru literasi dan trainer rumah literasi. Prinsipal memberikan bimbingan dan pendampingan secara rutin, yaitu 2 kali seminggu melalui Zoom dan EKU. Selain itu, prinsipal juga menyiapkan berbagai tools pendukung, seperti perpustakaan digital dan materi literasi, yang diberikan 2 kali dalam seminggu sesuai dengan jenjang membership sekolah. Prinsipal juga menyediakan layanan konsultasi serta melakukan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai bahan pelaporan kepada sekolah dan pihak terkait. 2. Mitra. Mitra adalah pihak yang membantu memasarkan sistem membership sekolah literasi. Mitra wajib berbadan hukum, dapat berupa yayasan, CV, PT, organisasi terdaftar, atau bentuk badan hukum lainnya. Tugas utama mitra adalah fokus pada pemasaran membership sekolah literasi, sedangkan kegiatan pelatihan bersifat sekunder. Skema bagi hasil untuk mitra adalah 50/50, 50-50, dari biaya membership yang diperoleh. Apabila mitra ingin memasarkan pelatihan langsung kepada siswa di sekolah, maka mitra diperbolehkan merekrut promotor, marketing, dan afiliat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Promotor, marketing. Promotor, atau disebut juga marketing, bertugas mempromosikan dan menawarkan pelatihan reading mastery kepada siswa melalui sekolah. Skema bagi hasil untuk promotor adalah 20% dari penerimaan bersih. Daftar biaya dan ketentuan pelatihan disampaikan secara transparan melalui tabel resmi. Dalam praktik pemasaran modern, seringkali terdapat individu yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membantu memasarkan program ini. Namun, untuk menghindari kekhawatiran bahwa pihak yang merekomendasikan tidak mendapatkan manfaat apapun, karena sistem ini bukan MLM, maka digunakan sistem afiliat. Apabila seseorang mereferensikan pihak lain dan pihak tersebut bergabung sebagai marketing atau promotor, maka pemberi referensi berhak memperoleh komisi afiliat sebesar 5%. Dengan demikian, total komisi yang dikeluarkan oleh prinsipal adalah 25%, yang terdiri dari 20% untuk promotor dan 5% untuk afiliatel. Biaya pelatihan reading mastery jika sekolah bukan member. Jika kita melihat biaya pelatihan per siswa per bulan di sekolah yang menjadi member sekolah literasi pertama, maka biaya tersebut sebenarnya sangat terjangkau. Dengan hanya sekitar Rp10.000 per bulan, siswa sudah dapat menguasai literasi baca, sementara kondisi literasi membaca di Indonesia saat ini masih tergolong lemah. Program ini secara nyata membantu sekolah, pemerintah, dan orang tua dalam meningkatkan kualitas literasi peserta didik. Pembiayaan program ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber. Selain kontribusi langsung dari orang tua yang seharusnya tidak keberatan membayar Rp10.000 per bulan, karena manfaatnya sangat besar, sekolah juga dapat memanfaatkan dana BOS. Di samping itu, pendanaan dapat berasal dari Kementerian Pendidikan, Dinas Perpustakaan serta program literasi nasional yang relevan. Sumber pendanaan lain yang sangat memungkinkan adalah dukungan dari CSR Corporate Social Responsibility, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah daerah setempat. Program literasi ini juga terbuka untuk didukung oleh dermawan, yayasan sosial, maupun sponsor produk atau jasa yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan literasi di Indonesia. Biaya pelatihan jika tidak menjadi member sekolah literasi. Apabila sekolah tidak menjadi member sekolah literasi pertama, maka siswa hanya dapat mengikuti 1 kali pelatihan dengan manfaat yang terbatas. Tidak terdapat pendampingan berkelanjutan, monitoring perkembangan literasi, maupun akses penuh terhadap materi pengayaan. Berikut adalah skema biaya in-house training, yaitu pelatihan ketika trainer kami didatangkan langsung ke sekolah. Durasi 2 jam, Rp75.000 per orang, minimal 100 peserta. Durasi 4 jam, Rp100.000 per orang, minimal 75 peserta. Durasi 6 jam, Rp150.000 per orang, minimal 50 peserta. Durasi 8 jam, Rp200.000 per orang, minimal 30 peserta. Setiap peserta akan memperoleh benefit tambahan berupa sertifikat pelatihan, pencantuman nama di website sekolah Dapodik dan sekolahliterasi.org, serta 20 e-book atau audiobook yang dapat diakses dan dibaca untuk target 1 tahun. Public Training. Public training adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh event organizer, EO. Prinsipal menerima biaya awal sebesar Rp10 juta, yang sudah termasuk honor trainer.
EO bebas menentukan harga tiket kepada peserta. Jumlah peserta dalam satu kali pelatihan maksimal 200 orang, dengan durasi pelatihan antara 3 sampai 7 jam. Sebagai ilustrasi, apabila EO menjual tiket Rp500.000 per orang kepada 50 peserta, maka pendapatan yang diperoleh sebesar Rp25 juta. Jika tiket dijual Rp300.000 per orang dengan jumlah 100 peserta, maka pendapatan mencapai Rp30 juta. Untuk pelatihan di luar Jabodetabek, biaya transportasi dan akomodasi trainer menjadi tanggungan EO. EO dapat berasal dari promotor, marketing, mitra, afiliat, sekolah, maupun dari pihak prinsipal sendiri. Pelatihan privat rumah literasi. Rumah literasi juga dapat menyelenggarakan pelatihan privat, yaitu pelatihan satu orang dengan biaya Rp750.000 per peserta. Trainer dapat disediakan oleh rumah literasi atau oleh prinsipal. Apabila trainer berasal dari prinsipal, maka biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh rumah literasi. Bandingkan biaya yang dikeluarkan peserta jauh lebih besar, jika sekolah siswa tidak mengikuti program membership sekolah literasi pertama, walaupun biayanya lebih besar, namun tetap lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lain. Silakan lakukan searching di internet. Anda akan menemukan investasi untuk pelatihan baca cepat Rp4,9 juta per siswa dan minimal Rp1,5 juta, dan situs purchasing Kementerian Pendidikan Siplah Rp500.000. Jadi biaya kita jauh sangat kecil, apalagi jika sekolah menjadi member sekolah literasi pertama.